Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Febrianti Penating Tukan dari kelas 1A NIM 2201080082. Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan tabungan. Yang pertama, saya menjelaskan tentang teori konsumsi. Pengertian konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut sebagai konsumen, sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Konsumsi memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Umumnya, kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional, sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi dilakukan untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesenangan dan harga diri. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia baik secara perlahan atau sekaligus. Yang kedua, saya menjelaskan tentang teori-teori konsumsi. Yang pertama, yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Faktor terpenting yang menentukan besarnya pengeluaran rumah tangga baik perorangan maupun keseluruhan adalah pendapatan. Yang kedua adalah teori Irving Fisher. Irving Fisher menganalisa bagaimana seorang konsumen yang rasional dan berpandangan ke depan membuat pilihan antara waktu yang berbeda. Fisher menunjukkan kendala yang dihadapi konsumen dan bagaimana mereka memilih antara konsumsi dan yang dihadapi konsumen dan bagaimana mereka memilih antara konsumsi dan tabungan. Menurut Irving Fisher, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, the intertemporal budget constraint, yaitu salah satu alasan mengapa masyarakat mengkonsumsi lebih sedikit dari yang sebenarnya diinginkan adalah karena keterbatasan anggaran. Yang kedua adalah selera konsumen. Dapat diartikan sebagai minat atau keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Selera konsumen mengenai konsumsi pertama dan konsumsi kedua ditunjukkan oleh kurva indiferen. Kurva indiferen menunjukkan kombinasi konsumsi pertama dan kedua yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen kemiringan di setiap titik pada kurva indiferen, menunjukkan tambahan konsumsi periode kedua diperlukan jika konsumsi periode pertama dikurangi sebesar 1 satuan. Yang ketiga adalah optimisasi. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang maksimal, konsumen akan berusaha mencapai kurva indiferen yang setinggi-tingginya. Pada titik optimum, kemiringan kurva indiferen sama dengan kemiringan garis anggaran. Keempat adalah pengaruh perubahan terhadap konsumen. Jika kendala anggaran semakin tinggi, berarti konsumen dapat mencapai kurva indiferen yang semakin tinggi pula. Yang kelima adalah pengaruh perubahan suku bunga real pada konsumen. Pengaruh perubahan suku bunga real pada konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, dalam hal konsumen adalah penabung, dan kedua, konsumen adalah peminjam. Yang keenam adalah kendala meminjam. Fisher mengatakan bahwa konsumen dapat meminjam dan menabung. Kemampuan untuk meminjam memungkinkan kondisi saat ini lebih besar pada pendapatan saat ini. Ketidakmampuan untuk meminjam membatasi konsumsi tidak mampu melebihi pendapatannya.
Yang berikutnya kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, faktor-faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin tinggi pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Yang kedua adalah kekayaan rumah tangga. Yang tercakup dalam kekayaan rumah tangga adalah kekayaan real, misalnya rumah, tanah, dan mobil, dan finansial seperti deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga. Yang ketiga, tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Sedangkan bagi mereka yang meminjam, kenaikan tingkat bunga akan mengurangi konsumsi. Yang keempat adalah perkiraan tentang masa depan. Jika rumah tangga merasa masa depannya makin baik, mereka akan lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Karenanya, pengeluaran konsumsi cenderung meningkat. Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya jelek, mereka pun akan menekan konsumsi. Yang kedua adalah faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Berikutnya kita membahas tentang fungsi-fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yang pertama adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Maksudnya di sini yaitu barang-barang yang habis dipakai atau barang-barang yang tidak dapat bertahan lama. Contohnya itu seperti makanan dan minuman. Karena jika tidak dihabiskan, barang-barang tersebut akan kadaluarsa, basi, dan rusak. Yang kedua adalah mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Artinya, penggunaan barang yang tidak habis dipakai dalam jangka waktu yang singkat. Misalnya seperti mobil, motor, pakaian, furnitur rumah seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Ada tujuan utama dalam sebuah kegiatan konsumsi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka. Kebutuhan fisik itu seperti minum atau makan, olahraga, dan lainnya, sambil melakukan kebutuhan spiritual seperti hiburan, membaca, ibadah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah memuaskan kebutuhan secara fisik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti seorang yang membeli produk langsing agar tubuh tetap langsing dan ideal, atau mengkonsumsi obat-obat sebagai dalam sebuah kecantikan dan dapat membeli pakaian bagus untuk terlihat cantik elegan, hingga untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan cara langsung. Yang kelima adalah mendukung aktivitas produksi. Keinginan manusia untuk mengkonsumsi produk, barang, dan jasa tertentu dapat menjadi terjadinya aktivitas produksi. Kedua aktivitas ini akan saling menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, yakni pihak yang memproduksi dan menginginkan keuntungan, serta pihak yang mengkonsumsi menginginkan kepuasan. Yang keenam adalah membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat digunakan pemerintah sebagai tolak ukur untuk menyesuaikan rumusan tarif upah minimum. Selain itu, aktivitas ini juga dijadikan acuan penentuan tarif serta rasio anggaran belanja negara. Yang ketujuh adalah sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Perilaku konsumsi masyarakat juga menempati posisi penting dalam kegiatan ekonomi karena
Yang berikut kita mempelajari tentang tabungan. Di sini tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang itu dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Salah satu tabungan yang sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di bank. Yang berikut tujuan dan manfaat tabungan. Tabungan mempunyai tujuan antara lain. Yang pertama, membuat masyarakat meminati untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola dananya. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi. Yang ketiga, sebagai alat untuk memudahkan transaksi bisnis atau usaha individu. Yang keempat, uang yang disisihkan nasabah dari hasil pendapatannya di bank dapat digunakan untuk cadangan di masa yang akan mendatang. Yang berikutnya adalah manfaat tabungan. Manfaat yang diperoleh untuk bank itu sendiri yakni tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank tersebut. Yang kedua, tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan produk lainnya. Yang ketiga, untuk membantu program pemerintah setempat dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar menyimpan uang atau hartanya di bank. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah itu sendiri diantaranya, mereka akan terjamin keamanan uangnya di bank. Yang kedua, akan hemat bagi mereka yang menabung di bank karena terhindar dari pemakaian uang yang secara terus-menerus. Yang ketiga, adanya kepastian saat menarik uang karena dapat menarik uang di mana saja dan kapan saja dengan fasilitas ATM. Yang berikutnya, jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit di atas, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Yang kedua adalah tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan yang satu ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti untuk liburan. Yang ketiga adalah tabungan anak. Tabungan anak ini ditunjukkan untuk mereka yang ingin mengajarkan anak mereka untuk menabung sejak dini. Dari fasilitasnya tidak jauh berbeda dengan tabungan konvensional. Mereka akan diberikan buku tabungan atau beberapa juga kartu debit dan tergantung kebijakan dari bank. Yang keempat, tabungan mata uang asing atau valuta. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Yang kelima adalah tabungan haji. Tabungan ini sering kali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Yang keenam adalah yang tabungan giro. Tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditunjukkan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat menggunakan cek atau biljet. Sekian dari pemaparan materi tentang teori konsumsi dan tabungan dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.